Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome in English lesson with me, Miss Mujani. This is for grade 7, semester 2. I mean SMP grade 7 or grade 7 of SMP semester 2. Here, let's we learn chapters 6 from your English textbook. See the title, we love what we do. Kita menyukai apa yang kita lakukan. Yeah. And now look at the pictures before we come to the material. Well, student, please you guess. What does the people do? On the first picture, ya apa yang dilakukan orang ini. Nah, dengan melihat, mengamati apa yang dilakukan, kalian bisa menebak siapakah dia. What is he? Then second, what is she? Here there are someone, and here there is a student, so you can guess. What is he? Siapakah dia? Kalau di situ ada orang, di depannya ada siswa. And then, there is a boy and a mother. Ya, ada anak yang sedang disuapi ibunya. Now you can guess what is he? Kalian bisa menebak siapa perempuan di situ. Yang dilakukan dia menyuapi anaknya. Itu di rumah ya. Nah, kalian bisa menebak what is he? And now let we see. Wow, ada yang berpakaian seperti itu ya, menggunakan pakaian medis. Ada yang sedang tidur. Kemudian ini ada laki-laki yang kepalanya juga ada menggunakan penutup. Ini dari barang-barang medis semua ya. Nah, ini ada sinar dari atas, berarti kalian bisa menebak siapakah mereka. Siapakah dia? And now, terakhir di situ ada banyak orang ya, menggunakan seragam yang sama. Ada meja, kursi, terus duduknya seperti itu pakai sepatu. Nah, who are they? Maksud saya, what are they? Siapa mereka? Nah, dengan melihat gambar, kita bisa menyimpulkan apa ya yang akan kita pelajari kali ini. Okay. Student, here we will learn how to ask for and keep information related to action or function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Ya, kali ini kita akan belajar untuk meminta dan memberi informasi yang ada hubungannya dengan action, ada aktivitas atau fungsi dari orang, hewan, dan benda, agar kita bisa mengidentifikasi, mengkritik, dan menghargai mereka. And the objective learning today, tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Meminta dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi benda. Yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi hewan. Yang ketiga, meminta dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi benda. Student, to tell how activity and function of people, animal, and things, we should remember about simple present tense in nominal sentence or verbal sentence. Ya, untuk mengatakan, untuk belajar bagaimana mengungkapkan aktivitas atau fungsi dari orang, hewan, dan benda, kita sebaiknya mengingat tentang simple present, baik dalam bentuk nominal sentence maupun verbal sentence. Ya, kita ingat ya, yang nominal sentence terdiri dari subjek, kemudian to be, am, is, are,
Kemudian adjective, noun atau adverb itu yang bentuknya positif untuk give information. Sedangkan to refuse information atau yang bentuknya negatif, pertama kita tulis subjeknya, kemudian to be-nya MSA, kemudian not, kemudian adjective, noun, dan adverb. Sedangkan untuk meminta informasi atau di dalam kalimat tanya, pertama kita tulis to be-nya dulu, MSA, kemudian subject, kemudian adjective, noun, adverb, then question mark, tanda tanya. Ya, bisa mengingat? Oke. And verbal sentence, sedangkan yang dalam bentuk kalimat verbal sentence yang pakai kata kerja ya, in positive sentence, di dalam kalimat yang positif, pertama kita tulis pelakunya, they, we, I, or you, kemudian kita tambahkan verb 1, kata kerja bentuk pertama. In negative, di kalimat negatif setelah kita menulis JVIU, kita tambahkan do not yang berarti tidak, kemudian verb 1. And for interrogative, dan di dalam kalimat tanya do-nya kita tulis dulu. Setelah itu kita tulis JVIU, then verb 1, then question mark atau tanda tanya. Apabila pelakunya he, she, it di dalam kalimat positif, itu diikuti verb 1 ditambah s atau es. Sedangkan di kalimat negatif, he, she, it pertama, kemudian does not, kemudian verb 1. Apabila di kalimat negatif, pertama kita tulis does dulu, kemudian he, she, it, kemudian verb 1, kemudian tanda tanya. Shouldn't? Any question? Ya, nanti yang belum jelas silakan Babri ya, pertanyaannya maaf di dalam grup ya. Oke. Let we learn the text. Ya, coba kita lihat contoh teks yang mengungkapkan activity or function of people. For example, in an English class, ketika pelajaran bahasa Inggris, Miss Mutia berkata, "Good morning." Students respond, "Good morning, Miss Mutia." Miss Mutia say, "Today we are going to learn about jobs and profession." Benny, what does your father do? Benny answered, "My father is a farmer. He plants and grows rice." Nah, Miss Mutia say, "That's great. What about you, Dayu? What does your father do?" Dayu answered, "He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school." Miss Mutia said, "That is wonderful, Lisa. How about your mother? What does she do?" Lisa answered, "She is a housewife. She takes a good care of us and our house." Ya. Di dalam pelajaran bahasa Inggris tadi ada percakapan antara guru dan siswa. Ketika gurunya memberi salam good morning, murid-murid membalas dengan ungkapan good morning. Kemudian Bu Mutia bertanya, "Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. What does your father do?" Apa yang dilakukan ayahmu? Apa pekerjaan ayahmu? Benny menjawab, "My father is a farmer." Ayahku seorang petani. He plants and grows rice. Dia menanam padi. Miss Mutia merespon, "That's great. Itu bagus." "How about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? What does your father do?" Apa yang dilakukan ayahmu? Dayu menjawab, "He is a teacher." Dia seorang guru. He teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematika di SMP. Miss Mutia merespon, "That is wonderful." Wah, itu hebat, itu bagus. "Lisa, how about your mother? What does she do?"
Lisa, bagaimana dengan ibumu? Apa yang dilakukan? Lisa menjawab, she is a housewife. Dia ibu rumah tangga. She takes a good care of us and our house. Dia merawat kami dengan baik dan juga rumah kami. She then to tell about job or profession, untuk mengungkapkan pekerjaan. Ya, tadi temanya mengungkapkan pekerjaan, menceritakan tentang pekerjaan. Untuk meminta informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia, contohnya tadi untuk menanyakan pekerjaan, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. What does your father do? What does your mother do? Apa yang dilakukan ayahmu? Apa yang dilakukan ibumu? Itu maksudnya menanyakan pekerjaannya dan apa yang dilakukan dengan pekerjaannya itu. Dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia. Nah, untuk memberikan informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia, untuk mengatakan pekerjaan seseorang, kita bisa menggunakan contoh kalimat seperti ini. My father is a farmer. Ayahku adalah seorang petani. He plants and grows rice. Kurang S ya. Dia menanam padi. My mother is a housewife. She takes a good care of us and our house. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Dia merawat dengan baik. Ya, merawat kami dan rumah kami. Maaf, kembali lagi. Nah, sekarang di sini ada kegiatan rutin activities. Contohnya percakapan at Dayu's home di rumahnya Dayu. Dayu berkata, let's study together again tomorrow. Udin merespon, do you study every day? Dayu, yes I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do and I enjoy it. Ya. Dayu berkata, let's study together again tomorrow. Mari kita belajar lagi besok. Udin, do you study every day? Apakah kamu belajar tiap hari? Dayu menjawab, yes I do. I always study every day. Ya, saya selalu belajar setiap hari. Udin merespon, that's why you always get good grades. Itulah mengapa kamu selalu mendapatkan nilai yang bagus. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Dayu menjawab, I do and I enjoy it. Saya melakukannya dan saya menyukainya. Nah, itu tadi contoh percakapan yang mengungkapkan routine activities. Aktivitas rutin. Aktivitas rutin yang dilakukan orang di dalam percakapan apa ya? Iya, Dayu belajar setiap hari. I always study every day. You always study every day. Ya. Dia menjelaskan kalau tiap hari belajar berarti itu dia melakukan kegiatan yang rutin. Kegiatan rutin yang kan apa? Belajar setiap hari. Oke. To tell someone's activities at home, untuk mengungkapkan aktivitas seseorang di rumah. Ya, apabila kita ingin meminta informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia, contoh pertanyaannya, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Dan untuk memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia, contoh kalimatnya, I always study every day. Saya selalu belajar tiap hari. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Student, dari apa yang dicontohkan tadi, kalian coba ingat-ingat. Tiap hari kamu melakukan aktivitas ya? Nah, coba. What activities you do every day? Aktivitas apa saja yang kamu lakukan tiap hari? Cobalah. Sekarang buatlah contoh aktivitas yang kamu lakukan in the morning, in the afternoon, in the evening.
Coba kamu ungkapkan, di pagi hari yang kamu lakukan apa? Seperti contohnya tadi, I study every day. Nah, kalau tiap hari kalau pagi hari melakukan apa ya? Kemudian kalau siang hari melakukan apa? Dan kalau petang hari melakukan apa? Cobalah kamu berlatih menuliskannya di buku tulis kalian. Menuliskan aktivitas yang biasa kamu lakukan secara rutin. Di pagi hari apa, di siang hari apa, dan di petang hari apa. Dicoba di buku tulisnya ya. Oke. Activity or function of animal. Kalau tadi kita sudah belajar aktivitas atau fungsi manusia, sekarang kita belajar aktivitas atau fungsi hewan. See the example, contoh. Ada gambar kubu, ada gambar orang. Nah, siswa tadi mengungkapkan, memberikan informasi tentang kubu. This is a butterfly. The color is pretty. It flies. Ya. Ini adalah sebuah kubu. The color is pretty. Warnanya indah. It flies. Dia terbang. Nah, itu aktivitasnya. Aktivitas selanjutnya, contoh, ada gambar kucing. Si anak tadi, si itu bercerita, this is my cat. She has black fur. She sleeps. Mestinya brown ya, ini tidak black ya. Ini kucingku. Dia memiliki mestinya brown fur ya. Bulu yang coklat, tidak black ya. She sleeps. Dia tidur. Nah, itu aktivitasnya. Memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi binatang. Contohnya tadi, this is a butterfly. The color is pretty. It flies. Dia terbang. Itu mengungkapkan aktivitas hewan, aktivitas kupu-kupu tadi. This is my cat. She has black fur. She sleeps. She sleeps. Dia tidur. Ya, mengungkapkan aktivitas kucing tadi, dia tidur. Everybody, anak-anak, di sini ada beberapa nama hewan. Dan saya sediakan aktivitas, tapi belum diisi. Nah, coba kalian diskusikan dengan temanmu ya. Boleh saling bertanya di dalam kelas kalian, di grup kelas kalian. Kalian tuliskan di buku tulis kalian apa saja aktivitas hewan yang ada di dalam tulisan tersebut, di slide tersebut. Yang biasa dilakukan hewan itu apa ya? For example, nomor 1 contohnya birds, burung. Burung itu aktivitasnya apa ya? Fly, terbang ya. Berikutnya number 2, snakes itu ular. Nah, kalau ular yang dilakukan apa ya? Number 3, dogs, anjing. Anjing biasanya kalian tahu anjing itu melakukan apa? Number 4, cockroach, kecoa. Ya. Number 5, turtle, kura-kura. Number 6, cats, kucing. Number 7, horse, kuda. 8, tiger, harimau. Number 9, buffaloes, kerbau. Number 10, kanguru. Nah, coba kalian berlatih menuliskan di buku tulis kalian aktivitas dari hewan-hewan yang ada di nomor 2 sampai nomor 10. Okay? Now, material number 3, activity or function of thing. Nah, sekarang aktivitas atau fungsi dari benda. Contoh, ada gambar siswa dengan sebuah mangkok. Si siswa bercerita, this is a bowl. Ini sebuah mangkok. It's round, dia bulat. We put soup into it. Kita meletakkan sup ke dalamnya. Nah, berarti fungsinya mangkok untuk apa? Untuk tempat sup. Oke.
untuk memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi benda. Contohnya tadi, this is a bowl. Each one we put soup into it. Ya, itu contohnya. Now student, remember your classroom. Andikan ini ruang kelas kalian. There are many things. Ada banyak benda ya. Ada AC, ada jendela, ada pintu, ada gambar, ada papan tulis, ada jam, ada globe, ada almari, ada meja, kursi, bangku, iya, ada lantai, ada dinding, iya. Coba kalau kita tadi belajar tentang fungsi benda, nah kalian pikirkan fungsi benda yang ada di ruang kelas kalian, oke? Nah, ini ya, function of thing, fungsi benda, the thing. Contoh benda yang ada di ruang kelas kalian, chairs, kursi. What we use them for? Kita menggunakannya untuk apa? Kalau kursi fungsinya we sit on it, kita duduk di atasnya. Nah, tadi kan banyak benda tadi ya. Coba kamu tuliskan di tabel ini dan kamu tuliskan fungsinya. Kita menggunakannya untuk apa benda-benda tadi? Oke, student, any question? Ada pertanyaan? Ya, yang belum jelas silahkan bertanya di grup ya. Oke, I think that's all for now. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.